Halo Konco Gede, salam sehat selalu ya. Stay safe dan stay healthy tentunya. Konco Gede, saya mau memberitahukan bahwa gudang digital dan gudang kopi mengikuti proses protokol kesehatan sesuai dengan himbauan pemerintah. Kami selalu menyemprotkan cairan disinfektan secara berkala. Seluruh ruangan, sudut gudang kopi Indonesia juga pun seperti pintu masuk sudah disediakan dengan hand sanitizer. Gudang Kopi Indonesia berusaha memberikan kenyamanan bagi barista dan juga good society semua. Seluruh staf Gudang Kopi Indonesia telah dibekali dengan masker yang tentunya harus memakai masker di area ruangan pada saat bekerja. Makanya dari itu tetap tenang dan tetap waspada, dan teman-teman Konco Gede, mari silakan kunjungi outlet kami di gudang digital maupun di gudang kopi, tentunya dengan tetap sehat dan tetap aman. Protokol kesehatan COVID-19, mari kita bekerja sama antara tim gudang digital dan gudang kopi. Seluruh tamu-tamu kita tetap semangat, tetap sehat, dan tetap Indonesia maju. Tentunya Jogja yang istimewa. What's up guys, kembali lagi Konco Gede. Sekarang kita ada di Cerita Kita Kopi. Cerita Kita Kopi, Pak. Mas. Jadi hari ini kita episode yang keberapa nih Mas? Mungkin udah keberapa kali. Kita bersama dengan Rabo Sharing with Mas Munir KW0 membahas dengan tema antara DSLR mirrorless dan Munir KW0. Betul, topiknya agak luas nih. Jadi saya agak grogi kayak mau dibantai ujian skripsi kali. Karena akan banyak nih akan yang banyak, benar-benar. Oke Mas, kita izin dulu untuk membuka masker teman-teman, biar suaranya lebih jelas. Yes. Jarak sudah aman ini, Pak. Udah aman ini. Tadi saya agak grogi di awal nih Mas. Kenapa Pak? Karena saya nyalain ini juga gitu. Suaranya masuk dua-duanya. Betul ya. Iya. Tapi ini sedikit cerita, reminder, tolong teman-teman Konco Gede bisa men-subscribe ataupun nanti ada informasi atau bisa bertanya di kolom komen di Instagram maupun di YouTube live kita. Kali ini kita membahas tentang DSL dan mirrorless ya Mas. Yes, bisa betul sekali. ceritakan nggak Mas proses DSLR DSLR dan mirrorless? Saya harus cerita bahwa mungkin saya termasuk orang yang masih pakai dua-duanya. Gitu, pakai dua-duanya dalam hal keseharian, dalam hal hobi dan juga kerjaan. Jadi walaupun sekarang mirrorless sudah teknologinya banyak perubahan gitu ya. Tapi DSLR juga saya tetap masih favorit pakai. Nanti kita akan bahas kenapa sih lebih detail lagi ya Mas. Iya. Tapi dari kemarin kita berubah tempat Mas. Sekarang kita ada di Cerita Kita Kopi. Betul. Mas. Iya. Kita harus ganti-ganti tempat terus ya. Apalagi terbuka supaya biar lebih enjoy dong. Lebih jangan enjoy di dalam sama lebih aman dari COVID-19. Aman. Betul ya Mas. Kali ini kita dapat support dari Canon DataScript, Canon Imageware. Terima kasih Canon sudah bisa meluangkan waktu Konco Gede atau teman-teman gudang digital untuk bisa bersama Mas Munir membicarakan tentang apa yang kita bahas hari ini Mas. Yes. Ya.
Lalu nanti juga ada pertanyaan tentang teman-teman mendapatkan cleaning sensor, voucher dan voucher belanja dari Gudang Kopi. Wah, lumayan. Lumayan ya Mas ya. Buat Oke, Mas, orang kita yang langsung sensornya mulai selalu kotor kayak Oh, saya nih, kayaknya lumayan gitu. sensor apa yang kotor Mas? Oke, kita mulai Mas. Ya, Gimana Mas Munir, mirrorless dan DSLR? Apa yang harus kira-kira bisa di-sharing? oke. Banyak kalau kita ngomongin soal DSLR dan mirrorless, saya mesti agak bergerak mundur sedikit nih Ya. ke zaman generasi film. Ya. Generasi film ini ketika saya masih pakai kamera analog, yaitu pakai DSLR, ada juga kamera rangefinder. Di meja sini ada rangefinder juga, nanti kita bahas sedikit Iya, kenapa sih ada nama EOS RP. EOS R. Gitu. Ini EOS Ini EOS R, R ini EOS R5, R5. dan yang tengah ini adalah sebetulnya cikal bakal kenapa dinamain RP. Oh gitu. Ya, mungkin ini pengetahuan buat teman-teman di rumah juga, Ya. buat teman-teman di sini di studio juga. EOS RP itu dikasih nama RP karena P-nya dari kamera ini, Mbak Ari. Oh gitu ya. Jadi ya. Canon pernah mengeluarkan tahun 1959 rangefinder dengan seri Canon P. P. P-nya itu dari kata populer. Oh gitu. populer. Oke, Saya juga Mas. baru baca, jadi Baru baca. kelihatan ngerti gitu. Tapi kira-kira sejarahnya begitu. Iya, iya. Nah, dulu ada kamera analog pakai SLR, Ah, kemudian ada rangefinder, Iya. sama seperti sekarang. Iya. Ada DSLR Iya. dan juga ada mirrorless, Iya, iya. yang kira-kira jelmaan dari rangefinder yang lebih Iya, iya. ringkas. Ah, Kalau kita ngomongin apa sih bedanya, ya tentunya ada beberapa perbedaan. Kalau dulu kita akan kelihatan banget jedanya, kenapa kelihatan banget bedanya DSLR dengan mirrorless dari sisi berat, ya. dari sisi fitur-fitur. Tapi rasanya kalau zaman sekarang sih baik DSLR atau mirrorless, keluarannya Canon ini juga teknologinya sama-sama powerful. Sama-sama powerful Iya. ya. Jadi kita akan membahas nih dari R dan R5 ya Mas ya. Betul. Betul ya. R dan R5. Istimewanya apa sih Mas? Saya sudah pakai R. Oh ini udah dites Mas. Sudah. Sudah. Yang R malah sudah untuk kerja ini. Oh udah untuk kerja ya. Nanti fotonya bisa ditampilkan. Bisa. Bisa Nanti ya kita nanti ya akan kita bedah akan foto bedah. yang pakai R kayak apa. Ya, monggo Mas. Ya, saya sudah pakai R5 walaupun belum optimal ya. Ya. Baru beberapa hari saya pegang dan cuacanya kayak gini terus, Pak Ari. Oh iya Sementara iya. yang mau kita explore dari R5 ini sebetulnya kan AF-nya. Oh, autofocus. Betul. I see. Nanti kita akan lihat bareng-bareng foto-foto seberapa bermanfaat sih Ya. AF inovasinya dari R5 ini. Betul. Di antaranya ada yang termasuk terobosan lompatan dari R kemudian ke R5 ada animal detection. Betul. Gitu. Oke, Jadi kalau Mas. kita motret Animal. fokusnya ngunci di wajahnya, udah kita kayak tinggal merem aja, Tinggal tekan merem satu aja udah terus pasti dia yang mikir gitu. ke capture ya. Yes. Oke Mas Munir. Nah, Ya. kalau belum membahas tentang teman-teman, sebelum membahas tentang R dan R5, nah kita mau dalemin dulu, mungkin ada beberapa konco GD yang juga masih belum atau sudah mengenal lebih jauh atau mungkin bisa memfollow Instagramnya Mas Munir. Kenapa Mas pakai nama KW0 Mas? Ngulangin terus nih sebenarnya nih. Kenapa Ya. KW0? Karena KW1 dan seterusnya udah banyak. Oh udah banyak ya. Jadi saya Paling atas ya. gitu. Gimana Mas pengalaman fotografi sejak tahun berapa Mas? Kalau saya motret pertama kali sebetulnya 92 ya. 92 ya. Motret pertama kali, kemudian mulai foto itu jadi duit lah istilahnya. Ya. Kira-kira 95 96. 95 waktu 96. kuliah lah ya, masih Iya kuliah. iya. Heeh. Awalnya saya mengerjakan foto-foto untuk skripsinya kakak kelas. Ya. Jadi background saya kan dari geologi, Pak. Iya iya. Jadi saya tidak sekolah foto, Oh gitu ya ya. sama seperti almarhum Mas Kristofa. Iya iya iya. Kita di geologi. Jadi Geologi ya. saya motret mengerjakan untuk skripsi dari kakak kelas. Oh. Dari situ awalnya, kemudian akhirnya kerja di eksplorasi. Ya.
sama di eksplorasi pun saya punya dua dunia foto dan dunia eksplorasi. Iya. Kemudian merambah ke nulis artikel dan akhirnya perminyakan yang ditinggalin dan sekarang full di foto. Sekarang malah nambah video. Nambah video ya. Jadi sekarang antara foto sama video nggak usah ditinggalin ya Mas. Betul itu ya. satu paket. Satu paket. Jadi teman-teman kalau mau apa istilahnya survive di dunia komersial ya paling tidak memang harus menguasai foto Ada dan menguasai video foto dan video nggak boleh dipisahkan. Ya. Serius Mas. Investasi kameranya kayaknya mulai dari tahun sekian ya kan luar biasa ini. Nah nanti teman-teman kalau ngelihat beberapa koleksi kamera tua saya bisa mampir ke gudang. Oh iya. Gitu ya. Benar. Bisa mampir ke gudang, kameranya udah dipaku. Udah di dipaku. Jadi Udah di hanya bisa difoto. Udah bisa difoto. Iya. Tapi masih ada lagi loh Mas di dry box tuh. Masih ya? Iya. Belum kepasang. Belum dipasang Iya. gitu. Nanti bisa saya tambah lagi. Oh, bisa ditambah lagi. Iya. Tapi investasi Mas Munir dari proses film ya? Yes. Dari film bisa cerita nggak Mas dari proses film sampai proses digital? Kita kalau ngomongin investasi, biasanya pertanyaan orang di beberapa workshop itu suka selalu sama, Mas. Saya masuk ke dunia fotografi. Iya. Saya punya dana sekian. Kalau saya mau berinvestasi, sebaiknya kamera atau lensa? Ya, nah Gitu itu ya? betul. Pertanyaan yang sering tuh. Kamera atau lensa? Selalu orang berbicara investasi saya sebagai fotografer atau hobiis atau baru coba-coba motret, saya mending kamera atau lensa. Iya. Kalau saya menjawab sebetulnya ada yang lebih mahal Oh, investasinya gitu. ketimbang Iya. lensa dan kamera. Iya. Apa itu? Apa Mas? Foto itu sendiri dan knowledge-nya. Knowledge-nya Ya. iya. Kamera, lensa bisa dijual dan ada batasnya, Ada nilainya. ada nilainya. Iya, Tapi knowledge dan foto yang kita hasilkan lebih itu bernilai. betul. Lebih bernilai yang tak terbatas. Tak terbatas. Artinya kalau teman-teman punya dana, silakan diinvestasikan untuk baik kamera atau lensa terbaik yang bisa dipilih teman-teman. Tapi jangan lupa foto dan knowledge yang dikuasai teman-teman itu juga investasi. Jadi kalau sebenarnya kameranya itu nggak harus mahal kan Mas? Biasa kamera yang paling mahal dulu deh, GP itu pasti bagus gitu. Enggak kan? Enggak juga. Enggak harus seperti itu kan. Kalau bisa mencapai yang mahal ya, karena fiturnya pasti akan lebih canggih, memudahkan pasti kita. memudahkan ya. Tapi memulai motret juga tidak harus langsung mahal. Betul. Gitu. Banyak kok teman-teman yang sukses juga dengan kamera yang seadanya. Yang kamera kira-kira yang ini loh bisa sukses juga ya kan. Bahkan saya pernah mengerjakan pekerjaan untuk pemotretan PT Kereta Api. Ya. Kameranya pakai kamera prosumer. Oh. PowerShot G1X seri yang 1. Iya. Mungkin sampai sekarang kliennya juga nggak tahu kalau saya motretnya pakai PowerShot. Tapi dengan kondisi saat ini Mas, kira-kira demand antara video dan foto itu ada diferensiasi ya? Persentasenya bagaimana Mas? Masih banyakkan foto atau video saat ini Mas Munir? Sebetulnya sama Pak Ari. Sama ya. Yang menjadi kendala sekarang ini ada banyak masukan atau banyak pertanyaan dari teman-teman mengenai bagaimana sih bisnis foto, bisnis video ya tidak ada yang tidak kena dampak sekarang. Iya gitu. pasti. Termasuk ya kita semua fotografer mau dulu kami ini dan teman-teman wedding organizer selalu bilang bahwa kalau mau bisnis motret yang nggak kena imbas itu wedding. Wah iya. Jadi saya pun dulu motret wedding, sekarang masih motret wedding. Wedding itu mau krisis moneter juga orang ada nikahan gitu. Pasti. Sekarang ada pandemi, kita wedding juga, saya sendiri juga babak belur kan gitu. Nah video dan foto memang tidak bisa dipisah. Iya. Kendalanya adalah biasanya orang menjadi, Mas saya nggak punya waktu untuk mempelajari foto dan video sekaligus. Jadi saran saya sebaiknya yang dipelajari bukan konsentrasi ke foto, bukan konsentrasi ke video. Teman-teman konsentrasi bagaimana mengumpulkan orang-orang yang punya skill motret dan video untuk jadi tim. Karena di zaman sekarang kita nggak mungkin tidak. Kita harus berkolaborasi dengan betul orang lain. Harus gitu ya? Berelaborasi, berkolaborasi. Betul. Ya sharing dong fotonya Mas. Iya kan? Yang R5 dulu. R5 dulu. Ya, Iya. R5 dulu.
kita lihat coba di folder ini sudah bisa tampilin Mas? Sudah screen ya? Sudah. Ya. Ini. Oke, mundur dulu Mas. Ya, ini saya ngetes sekilas karena belum sempat outdoor. Ya. Kemarin sudah sempat ke beberapa tempat pengen motret wildlife gitu. Ya. Cuman karena hujan, jadi terus ada beberapa tempat bukan penangkaran ya, konservasi beberapa jenis burung langka. Ya. Saya datangi juga sungainya banjir, jadi kita nggak bisa motret. Jadi ini saya ngetes sekilas kemarin pagi, motret burung merpati aja di depan rumah. Ini jepretan kita mengaktifkan animal face detection gitu ya. Animal face detection. Ya, animal detection. Jadi kalau kita di EOS R5 itu ada pilihan mengaktifasi kita pengen motretnya people atau animal. Oke. Kita pilih animal. Jadi ini saya tinggal ngikutin pergerakan burung merpati yang terbang aja. Pencet setengah, autofokusnya servo. Next Mas. Autofokusnya full. Ya, tekan setengah aja. Tekan setengah aja. Ya. Nah ini. Ini yang ketangkap. Gitu. Jadi dia langsung tracking ke matanya ya. Betul ya. Iya. Yang belum saya coba itu saya milih animal tapi untuk motret orang gitu. Itu yang belum saya coba. Belum dicoba. Tapi saya suka sekali Mas Munir tuh seneng yang aneh-aneh mencoba gitu loh. Coba next lagi Mas fotonya. Ini sama ya, sequen next lagi. Nah, ini dia. Jadi dengan megapiksel yang besar itu ini crop-cropan ini Pak. Oh, ini udah di crop ya? Ya, kameranya R5. Ini pakai lensa berapa Mas? Lensanya 70-200 f2.8 tapi yang RF. Oh, yang RF. Jadi panjang lensa itu cuma setelapak tangan saya ini kalau tanpa hood ya. Oh iya. Jadi ringkas sekali. Ringkas ya. Iya. Oh, nice ya. Itu. Ini hasil cropnya. Kemudian next lagi Mas. Next lagi. Oh, ini masih yang tadi ya. Next. Oh, cuman itu ya. Oke. Back lagi masuk ke yang atlet Mas. Ini. Nah, tapi ngomong-ngomong ada yang saya kurang suka di R5. Tanda kutip. Kurang sukanya adalah motret panning di R5 ini sudah nggak segreget dulu lagi. Karena gitu. Sangat gampang jadi ya. Oh, jadi gampang. Lah inilah bedanya. Dipermudah sebenarnya. Dipermudah gitu. Iya. Jadi pakai R5 itu motret panning kita tinggal tekan setengah ngikutin gini aja. AF-nya itu sama stabilizer yang di body ya. Iya. Ini kalau nggak salah 1/15 atau 1/20. 1/15 atau 1/20. Ya, karena dia posisinya foto ini posisinya si atlet ini sudah tidak dalam kecepatan tinggi. Betul. Jadi dia sudah selesai. Oh, udah selesai gitu. ya. Oke. Gitu. Terus next Mas. Ini ya yang saya bilang bahwa pakai R5 itu motret panning sudah nggak sebabak blur dulu lagi. Dulu motret panning itu kan kita harus coba terus sampai puluhan ratusan. Trial and error-nya lebih banyak ya. Jadi dia tekan setengah, ngunci, next lagi Mas. Oh iya ya. Next terus. Next lagi. Oh, cuman ini aja ya. Oke. Ya, baik. Ya, nanti kita sambung ke sampel yang EOS R dan RP, Pak. Ya, silakan. Apa lanjut aja kita langsung ke bahas foto. Sudah ada pembantaian pertanyaan? Sudah ada pertanyaan, kita sapa dulu. Yes. Ini dari Ahmad Saipudin. Kenal ya, Mas? Nggak tahu ya. mungkin kenal. Halo teman-teman konco gede. Ya ini ready sinau karo parah mbah. Waduh, kita ada mbah. Asik, venue-nya di outdoor. Ya, kita akan bikin terus di outdoor. Oke. Supaya lebih fresh. Lebih fresh. Nanti kita akan muter juga ke beberapa tempat teman-teman yang punya bisnis warung kopi ataupun apapun jenisnya. Silakan bisa menghubungi admin ya.
Mas Anton Setiawan sinau bersama para senior. Nah, yang senior nih Mas Munir, ya kan? Saya hanya belajar untuk bicara. Jadi belum ada yang nanya. Dari Instagram admin tolong kalau udah di karena nggak bisa lihat Instagram. Sini tengah aja Mbak. Oh sini iya, ya. ini ada mbaknya. Ya. Iya, nih dari mana Mbak? Teh dari Cerita Kopi. Cerita Cerita kita Kita kopi. Ya, itu apa Mbak? Ini tehnya sini namanya teh Dilma. Oh, teh Dilma, ya. Peppermint ya. Iya, Peppermint. Waduh. Makasih. Terima kasih Mbak. Ya. Ya Pak Ari, ada pertanyaan? Ini yang saya bingung nih pertanyaan Mas Pradit bikinnya pendek. Jadi ya saya nanya apa lagi ya? Oh gitu. Oke, iya. Mungkin bisa cerita foto dulu. Kayaknya listnya yang panjang ada di HP saya kali ya. HP saya lagi ke sana. Kemarin saya sempat ditanya juga titipan dari teman-teman online. Jadi kalau di zaman sekarang ini kita mesti bagaimana nih di era pandemi gitu ya? Betul. Di era pandemi harus bisa survive seperti apa sih gitu kan? Yes. Iya Ya. Mbak. Oke. Ya, makasih ya Mbak. Iya. Hati-hati. Jatuh. Tadi saya sudah menyebut di awal bahwa saya ini awalnya foto, Iya. tapi di tahun-tahun terakhir ini sudah mulai merambah ke video juga. Beberapa bikin yang barusan tayang untuk salah satu iklan provider internet kemarin itu juga saya sama teman-teman garap video, mulai dari bikin skripnya sampai saya sendiri malah masuk ke situ untuk jadi talentnya. Jadi itu proyek ngirit sebetulnya. Proyek ngirit supaya kita nggak perlu bayar talent, jadi talentnya kita masuk ke situ semua. Iya. Nah, tadi kita sudah menyebut Pak Ari tentang kolaborasi. Kita tidak bisa Berdiri sendiri betul, sekarang. Betul. Ada beberapa pekerjaan ketika sekarang ini tumbang ya, semua pekerjaan pemotretan tumbang. Kita dulu pernah mengerjakan video project untuk perusahaan namanya Safety Induction. Safety Induction itu instruksi safety kalau seseorang masuk gedung, misalnya ada gempa, ada kebakaran. Nah, dulu kan kita melakukan dengan foto semacam menjadi tutorial ataupun video. Seperti kalau teman-teman ngelihat naik pesawat itu pasti ada tutorial bagaimana sih menyelamatkan diri dengan pelampung dan sebagainya. Nah, sekarang karena keperluan untuk syuting orang itu tidak bisa kita lakukan lagi, kita tidak bisa face to face. Iya. Maka video safety induction itu kita kerjakan pakai animasi. Animasinya seperti kita bikin film kartun. Iya. Tapi prosedurnya bikin video itu persis seperti kalau kita bikin klip movie, pakai storyboard, pakai time, pembatasan waktu dan seterusnya, sehingga menjadi sebuah video tutorial safety induction yang semuanya animasi. Betul. Nah, pertanyaannya apakah saya juga harus belajar animasi dan melakukannya? Enggak. Oh gitu. Yang kita pelajari ya itu tadi, kita berkolaborasi. Kita cari teman-teman yang memang bisa. Iya. Saya yang punya link networknya untuk ke klien, teman-teman yang mengerjakan, saya yang membidani untuk storyboardnya. Lahirlah pekerjaan kayak gitu. Jadi makanya kita dituntut lebih kreatif kali ya. Betul Mas. Karena pada saat pandemi di bulan Maret ya, kalau di kita ini di Indonesia itu saya sendiri Mas sempat bingung selama seminggu atau 2 minggu langkah apa yang harus kita perbuat. Mungkin sama bersama teman-teman yang lain juga bingung kan, karena sama-sama tidak punya pengalaman. Ini kita mau ngapain gitu kan, langsung tiba-tiba suruh di rumah nggak keluar gitu kan, pusing sedangkan harus bayar cicilan. Bener nggak? Kita cicilan Indonesia. Iya, cicilan Indonesia ya kan. Nah akhirnya gimana, tapi ya namanya usaha, kita harus tetap gimana caranya untuk bisa keluar dari zona ini. Apakah kita diem aja kan juga enggak Mas. Betul, mungkin Mas Munir juga kan. Iya, saya kebetulan jauh sebelum pandemi ya. Saya bingung menyebutnya ini bisnis sampingan atau bisnis tambahan gitu.
Bisnis sampingannya adalah ya jual foto itu. Ya, Shutterstock. Jual foto salah satunya Shutterstock. Kayak sekarang yang menghidupi kesehariannya itu kan. Ya, betul. Itulah saya kemukakan di awal bahwa kalau tadi ada pertanyaan yang paling penting untuk investasi di fotografi itu Betul. apa? Kamera atau lensa? Iya. Nah sekarang baru kerasa nih. Hmm. Kalau kamera sudah dijual kan nggak Oh, ada dijual iya, lagi. iya, Lensa dijual sudah nggak dijual lagi. Iya, iya. Tapi foto Ah, atau klip-klip pendek itu masih bisa dijual masih terus. terus. Ya. Iya, iya, iya. Jadi mulailah mendokumentasikan dan memasukkan arsip foto dan video teman-teman dengan baik dan benar, karena di satu masa pasti ada aja orang yang membutuhkan untuk itu. Cerita tadi tentang karya Mas ya. Mungkin fotonya selain jual di Shutterstock atau pernah mengikuti lomba ya Mas? Oh ya? ya, Betul ya. salah satu yang membanggakan pundi-pundi. gitu. Pundi-pundi ya kan. Pasti di situ ya. Ya. Gimana Mas, bisa cerita gak? Kalau ngomongin lomba foto, Iya, saya harus cerita nih. cerita. Saya harus cerita bahwa lomba foto ini saya ikut antara menang dan kalah. Pasti lebih banyak kalahnya gitu. Banyak kalahnya Jadi ya. kalau teman-teman ngelihat bahwa saya menang di sana sini dan kelihatannya wah, sebetulnya di balik itu yang babak belur kalah jauh lebih banyak. Nah, makanya saya yang kalah lebih banyak. sering lihat Mas Munir komen gitu. Kamu baru berapa kali, gua udah berapa kali gitu kan. Sering. Jadi artinya kalau teman-teman kalah hari ini nggak apa-apa, besok masih ada lomba lain lagi gitu Iya, kan. iya. Cuman dari semua lomba yang saya ikuti, yang paling berkesan itu sebetulnya ada satu foto Pak Ari. Ada satu foto saya memotret di Blora di Gua Terawang. Iya, iya. Saat itu sama teman-teman gudang kita nge-review R Ya, SR. betul. di sana. Nah foto itu karena saya beberapa kali ke gua itu motret. Yang pertama saya motret pakai 5D Mark II, kemudian motret pakai 5D SR, kemudian yang berikutnya motret pakai EOS R itu kan. Ya. Kenapa itu jadi berkesan? Bukan karena itu langsung menang, enggak gitu. Tapi justru foto itu puluhan kali kalah di lomba. Oh gitu. Lomba dimanapun kalah. Lomba di salah satu majalah besar itu kalah. Iya, iya. Lomba iya. di salah satu airlines kalah. Di Iya, banyak iya. lomba kalah. Apakah karir foto itu berhenti? Enggak. Foto itu saya masukkan ke Microstock, saya jual. Oh. Tapi justru dari Microstock itu foto itu setiap saat ada yang beli. Oh. Sampai tadi sore kalau nggak salah saya lihat sudah terdownload atau terjual ke 222 Oh. per hari ini ya. Berarti Mas Munir kalau misalkan fotonya sudah dari mungkin tahun 2000 ke bawah itu per hari ini bisa aja laku ya. Sangat bisa. Sangat Foto-foto mungkin, koleksi lama teman-teman bahkan yang punya koleksi foto dari analog masih bisa apalagi sekarang digital, resolusi Canon sudah sedemikian bagus, motret low light. Low light Ya. ya. Jadi ngomongin soal low light, tadi saya jadi kepikiran kalau saya milih kamera pilihnya apa sih gitu. Iya, betul. Saya pilih kamera itu fiturnya nggak pernah aneh-aneh Pak Ari. Oh gitu. Asal AF-nya cepet, itu yang pertama. Yang kedua, ISO tingginya tidak noise. Iya. Itu aja. Jadi kalau ada produk yang mungkin saat ini bisa menandingi EOS R tentang ISO dan AF, Iya. ya saya pasti pilih itu. Iya. Kebetulan baru ada EOS R. Baru EOS R. Ya. DSLR-nya pun sama di kelas-kelas saya pemakai 5D Mark II. 5D juga. Ya. Iya. Kualitas ISO-nya di Canon ini kan sudah prima gitu ya. Iya. Kalau soal tone teman-teman masih bisa bereksplorasi lagi dari picture style. Betul. Feature. Pakai softwarenya bawaannya Canon pun sudah powerful. Betul. Nah ngomongin soal editing, ini dia tadi pertanyaan Pak Ari tentang kita mesti survive gimana sih di Betul, dunia di pertanyaannya. pandemik. Iya. Ada banyak teman-teman yang bahkan menjual preset. Oh, I see. Ya. Itu kan, Iya, itu kan iya, salah iya. satu celah bahwa ya kita motret berhenti. Oke. Tapi kreativitas teman-teman menjual preset
preset untuk software, nah itu cukup menjanjikan juga. Iya. Kadang yang kemarin lagi pandemi saya mendengar gitu sampai ada yang kameranya dijual kan akhirnya nggak bisa motret. Nggak bisa motret, Iya. nggak bisa dapat penghasilan lagi Iya. ya kan. Jadi kalau dijual jangan kameranya, jangan lensanya, yang dijual Karyanya. fotonya dulu. Iya. Betul. Yang dilombakan fotonya dulu. Mas Munir potret Canon sudah cukup lama ya dari Saya pengalamannya gimana Mas? Saya pemakai Canon sejak keluar digital EOS 300D. 300D ya? Iya. Oke. EOS 300D tahun 2003 atau 2004 kali ya. Wah. 2002 2003 saya ingat saya itu. Mungkin kan kalau dari sekian banyak brand, kenapa sih Mas harus Canon gitu loh? Kenapa harus Canon? Itu tadi saya itu tukang foto yang nggak pernah muluk-muluk mungkin ya. Nggak muluk-muluk. Walaupun pilihannya cuma 2 dan ini agak susah nih. Yaitu Iya, tadi ISO tinggi tidak noise. Betul. Kemudian AF-nya kenceng. Oke. Ketiga ini yang harus penting adalah after sale-nya mumpuni. Jelas Iya. di seluruh Indonesia juga Jadi ada. teman-teman kalau di seputaran Jogja, Jawa Tengah, kalau kenapa-kenapa langsung lari ke gudang bisa. Ya kebetulan di Gudang Digital juga kan disupport oleh Canon Betul. Image Square. CIS ya, Canon CIS. Image Square. Iya. Nanti teman-teman bisa ke gudang. Bisa experience ya. Bisa ada Iya tes kan? and try-nya. Ya. Tes and try-nya. Ya. Ini gantian sekarang Mas Muli yang jadi host, saya yang jadi tanya. Kayaknya dari nanti di meeting selanjutnya saya jadi host. Gantian. Tapi inilah serunya Mas. Ini Gitu ya? belum ada yang nanya nih. Waduh. Karena belum ada yang nanya, saya jadi nanya. Jadi lagi. nanya lagi ya kan. Oke. Oke, sekarang kita bisa sharing foto lagi Mas. Boleh. Boleh ya? Mas, boleh ke folder yang birding ya? Birding atau bukan ya? Coba yang tambang dulu deh Mas. Mas Munir, lensa favorit apa Mas? Saya itu dulu termasuk yang kebingungan mungkin ya. Iya. Kalau bingung punya duit sih nggak apa-apa gitu. Saya termasuk bingung nggak punya duit. Orang-orang Iya. bingung, saya bingung beli lensa apa ya gitu. Orang-orang kayak gitu. Saya bingungnya double. Saya bingung nih, pengen lensa apa ya? Itu bingung yang pertama. Bingung yang kedua, kalau saya udah pengen lensa ini duitnya dari mana? Tapi Mas Munir kan networkingnya cukup kuat, disupport oleh Canon, ya kan. Favorit saya sekarang 1635 dan 1635. 70200. Kenapa Mas 1635? Saya pikir karena saya juga motret landscape juga. Oh iya benar, lebih wide ya. Selama ini mungkin cuman saya kali ya yang nggak punya tagline saya itu tukang foto apa gitu. Oh iya, nggak ada tukang foto Iya, apa? tukang foto street bukan, wedding bukan, landscape bukan, semuanya saya potret. Palu gak ada ya? Iya, semuanya potret gitu. Tapi memang itu ya itu masa karena ada perbedaan kan. Yes. Yang lain tagline-nya si Hari misalnya tukang foto street wedding gitu kan. Ya gua bisa semua. Apa aja gue bisa gitu. Dan memang karya gue bagus gitu kan. Ya kan. Mas, kita balik ke foto ya. Balik ke foto. Oke. Ini project yang masih fresh nih sebetulnya, belum lama ini. Oh, ini belum lama ya? Belum pandemi ya. Jadi saya mengerjakan foto untuk profile company pertambangan emas. Pak Oh, Ari. ini pertambangan emas. Ini di mana, Mas? Jadi ini di pedalaman Sibolga. Sibolga tuh Ya. Medan ya? Yes, betul. Betul ya? Sumatera pelosok lah pokoknya. Iya. Oh, kurang dekat Mas ya? Nah, ini yang kita lihat di sini adalah ini camp geologis. Geologis, engineer itu kalau awal sebelum pengeboran untuk sampling diterjunkan ke hutan seperti ini Pak Hari. Ini dulu kerjaan saya kayak gini nih. Oh gitu ya? Ya. Ini saya potret bukan pakai drone tapi pakai pakai DSLR. Ini dari mana ya Mas? Ini motretnya pakai helikopter Pak Ari. Oh pakai helikopter ya? Ya, pakai helikopter tapi pintunya dicopot. Jadi kita gitu, cuma pakai harness. Terus badannya keluar. Oh gitu ya. Kita melongok keluar gitu. Real ya?
Walaupun sebenarnya bisa aja kan pakai drone. Pakai drone jangkauannya nggak bisa terlalu sejauh jauh ini. ya. Iya. Oke, nggak bisa I sejauh see. ini. Jadi mutlak harus dari Jadi kota. memang di situ hutan ya. Yes. Kanan Jauh dari kirinya kotanya jauh dari kota Iya. ya. Oke. Ini pakai lensa Ini pakai lensa 1635. 1635. Jadi pendek oke. sebetulnya ini. Pendek ya. Ya, next Mas. Inilah yang saya sebut bahwa keperluan saya di kamera itu, kalau tadi Pak Hari tanya kenapa Canon, Iya. kenapa saya pakai Canon. Salah satunya di pemotretan yang seperti ini. Ini ruangannya sebetulnya gelap. Ruangannya gelap. Ini apa ya, Mas? Ini kalau kita bisa bawa satu balok itu Pak, kita kaya raya Pak. Oh gitu. Ini emas Oh Mas, 24 karat. saya lihatnya sambel loh. Gitu ya. Ada sambelnya keluar sebentar lagi di Iya. soto gitu ya. Itulah herannya si Hari, emas dibilang sambel. Berarti ya, saya bisa dapat Mas. Gitu karena ya. kan sambel, gampang. Lanjut Mas. Jadi sumber cahaya dari ruangan ini Ah. itu murni dari pendaran Oh. bara Baranya. lelehan logam mulia ini, Oke, emas ini. Oke. Maka kemampuan autofokusnya ini pakai EOS R nih. EOS R ya. Ya, pakai EOS R. Next Mas. Ya. Ini pakai bantuan flash tapi ditaruh di jauh di pintu luar. Jadi Itu untuk suhunya berapa Mas? kayaknya ribuan derajat kali ya. Mas, Karena kita Mas deket. Munir itu pakai baju itu juga? Enggak. Saya nggak pakai baju ini. Oh nggak pakai baju itu. Ya. Oke. Ini bajunya memang buat panas ya, bukan karena buat Covid panas. ya, Pak. Oh iya. Jadi ini cahayanya murni dari cahaya lampu neon kecil sama pendaran dari lelehan, Dari lelehan itu logam ya. mulia. Next Mas. Ya, next lagi. Oke, cuman itu ya filenya. Kayaknya masih banyak deh di folder tambang. Oke. Oke. Ini gimana proses motretnya Mas? Jadi proses motretnya yang menjadi susah adalah di situ kan ruangannya remang-remang. Betul. Oke. Kemudian cahayanya menjadi berubah sangat cepat ketika lelehan itu mengalir. Kemudian pendaran cahayanya kan dari situ. Betul. Jadi autofokusnya EOS R ini cukup mumpuni di low light. Kalau spesifikasinya sih dia sampai -6 Minus 6 EV ya. EV. Satuannya untuk low light. Iya, low light. Jadi itu bisa dipotret. Kemudian yang tingkat kesusahan berikutnya adalah proses itu sangat cepat dan tidak bisa diulang. Tidak bisa diulang. Iya. Oh. Kalau mau diulang, Pak Hari harus bayar emas sejumlah itu untuk dilelehkan lagi. Oh gitu. Mahal ya Mas. Jadi motret itu nggak boleh gagal, karena kalau gagal harus nunggu sampai proses peleburan berikutnya, dan itu tidak sebentar. Sebelumnya kita membahas tentang pemotretan itu kan tidak bisa diulang. Yes. Mas Munir setuju nggak kalau kita motret harus kita brush? Atau memang nggak perlu dibras gitu? Ada beberapa hal yang membuat kita pakai continuous shot gitu ya, continuous shot. supaya kita nggak telat momennya. Betul. Itu cukup membantu. Hanya mungkin karena saya ini terlahir dari dunia analog kali ya. Nah, Dunia analog ini yang saya hanya punya 36 shot. 36 shot. Satu roll kan 36 Satu roll shot. ya. Maka pasti saya akan berpikir bagaimana caranya supaya shot pertama, kedua, ketiga dan sampai ke 36 ini bukan shot buangan, semuanya kepakai. Oke, iya. Ketika teknologi kamera digital lahir dan kita diberi kebebasan untuk memotret bisa dibilang tanpa batas, tapi perilaku saya motretnya tetap seperti itu. Jadi motret saya agak efisien. Jadi saya termasuk orang yang sangat jarang pakai continuous shot. Bahkan ketika 5D Mark II masih 5 fps kalau nggak salah ya. Iya. Kemudian berkembang ke EOS R 8 fps, EOS R 5 sampai 20 fps segala macam. Saya masih efektif aja gitu. Masih efektif. Biasanya 3 shot, 5 shot ini saya merasa sudah dapat. Betul. Gitu. Saya nggak perlu burst. Karena menurut saya dalam 1 detik 20 frame itu hampir nggak ada bedanya Pak Hari.
Iya, benar. Hampir nggak ada. Kita mau motret orang lompat. Dalam 20 frame ini ya perubahannya tipis sekali misalnya. Kecuali memang pergerakannya sangat rapid ya, sangat kenceng kayak balapan F1. Nah, itu kan memang harus seperti itu. Tapi di keseharian saya biasanya bikin continuous itu cukup 5 aja sudah mumpuni. Apalagi sekarang dikasih EOS R5 yang bisa 20 fps. Saya Jadi, menjadi sayang ya. memori malah gitu. Itu langsung penuh. Ya gini Mas, saya cerita nih tentang kalau saya mau trade brush continuous, Ya. saya bingung milihnya malah. Itu banyak kan. Banyak. Terus ini thread gitu loh. Gue yang mana yang mesti dipakai? Tapi memang benar kita karena Mas Munir dari kembali ke film, Ya. itu akhirnya terasa ini mahal loh beli film ya kan. Betul kan. Apalagi jangan kalau misalnya kita udah pakai digital kan cukup gampang bisa dihapus. Tapi kalau seandainya kita pakai kayak saya misalnya brush, saya rasa juga kurang maksimal sih Mas. Ya. Tapi memang kalau basicnya memang kita udah ada ya cukup lah nih. Kayaknya situasi kayak gini ya udah gue udah tahu gitu kan. Bener ya. Bagus lagi kalau teman-teman bisa jeli nangkep momen, terus memanfaatkan teknologinya. Betul. Semua dapat kepake. Semua dapat gitu. ya. Fotonya udah ketemu. Nah ini dia guys. Oke, masuk ke yang building kayaknya banyak deh. Oh ini. Ini. Ini yang saya bilang tadi, pemotretan di helikopternya pintunya dicopot kayak gini, Pak Ari. Pintunya dilepas. Jadi kita gantung di pintu helikopter yang terbuka itu untuk motret. Next Mas. Next lagi. Terus, belum terupdate ya? Oke, skip dulu. Ya. Ngobrol lagi Pak Ari. Ngobrol lagi kita. Pudak TV nyimak. Ada pertanyaan dari online, Instagram atau Sugeng Dalu Mas Munir, Pak Ari. Mau nanya nih Mas, picture style yang sedang digunakan untuk motret biasanya pakai apa Mas? Waduh. Nah ini. Saya itu kalau jawab jujur, iya. biasanya dikira bohong. Oh gitu Mas. Iya. Karena saya orang yang tidak pernah mikirin picture style. Oh gitu ya. Iya. Jadi buat teman-teman, semua pemotretan saya itu picture stylenya pasti standar. Oh. Pasti standar. Iya. Ada beberapa foto landscape yang nampak saturasinya bisa wah gitu ya. Iya. Terus teman-teman nanya, Mas ini picture stylenya pakai apa? Kalau saya motret landscape, kalau memang landscape-nya cuacanya nggak bagus, cahaya nggak optimal, saya pasti nggak akan motret. Iya. Saya pasti nggak akan motret karena cahaya juga nggak bagus. Iya. Gitu. Oh gitu ya. Kadang masih ada yang suka picture style ya. Betul. Walaupun nggak salah ya, ada beberapa teman-teman yang bisa menjadi lebih menarik fotonya dengan dipoles picture style. Tapi kalau pertanyaan tadi saya pakai picture style apa? Saya standar. Saya nggak pernah utak-atik. Tidak perlu diutak-atik lah ya. Iya. Standar aja. Biasanya ya? yang saya utak-atik kalau monokrom Mbak Ari. Oh monokrom malah. Monokrom itu saya utak-atik supaya beberapa kontras warna tertentu muncul. Oke. Jadi kalau di Canon, di monokrom ini ada mungkin sekarang teknologi semua kamera sama ya. Tapi kalau di Canon dimasuk ke picture style ini, di monokrom saya selalu milih filter tertentu. Oke. Untuk menaikkan atau menurunkan kekontrasan warna tertentu. Iya. Jadi teman-teman bisa ngulik picture style di Canon, di bagian monokrom kita pengennya filter apa? Ada red, betul. Ada yellow, ada green gitu. Mas Munir. Ya. Yang paling sulit Mas, kalau saya nih misal nih paling sulit tuh kalau motret misalnya saya banyak main di jalan Mas kebetulan. Jadi sesuai pengalaman aja. Oh iya. Maksudnya banyak motret banyak di jalanan. Jangan ditabrak. Ya, nah itu faktor yang paling sulit komunikasi kalau saya. Nah, pada saat mungkin Mas Munir punya tes sendiri nggak yang paling sulit? Apa memang semuanya mudah buat Mas Munir? Sebetulnya motret apapun tidak ada jalanan ya. Ketika kita terlibat pemotretan bahkan dengan klien yang kita kenal sekalipun, komunikasi ini memang menjadi masalah yang pertama yang harus kita selesaikan dulu. Betul. Tidak semua orang nyaman loh di foto. Betul. Nah. Bahkan model profesional pun pasti ada titik tertentu ketika dia sudah grafiknya turun bahwa dia tidak nyaman di foto. Iya. Maka bentuk komunikasi kita
pengennya foto seperti apa, atau supaya orang menjadi rileks di foto, itu ngobrol menjadi hal yang utama. Jadi biasanya kalau tadi Pak Ari ngomong, saya motretnya yang snapshot aja nih di jalan segala macam. Bagaimana mensiasati komunikasi ke orang atau foto supaya menarik. Kalau saya yang pertama adalah ketika kita tiba di satu tempat, apapun itu yang akan kita potret, yang kita lakukan pertama adalah kita tidak memotret. Iya. Kita semacam adaptasi dulu. Jadi sering saya sebut, bahkan di salah satu penjurian lomba foto minggu lalu saya menyebut kalau motret orang human interest pilihannya itu cuma 2. Iya. Kita candid sekalian, artinya orang yang kita potret itu nggak ngerti kalau kita potret, nggak tahu, ya kan? Atau pilihan kedua kita tabrakkan sekalian, artinya kita ngobrol langsung, kita terlibat memperkenalkan diri kita siapa dan seterusnya, sehingga ketika orang rileks maka foto-fotonya menjadi jauh lebih menarik. Iya. Mas Munir kan banyak kayak foto-foto budaya gitu kan, bener kan, kayak misalnya grebek dan lain-lain di sini. Nah itu sangat menurut saya Mas, banyak orang gitu loh bisa menemukan apa frame-frame yang cukup bagus gitu loh. Itu memang punya planning nih akan jalan ke sini, apa memang sudah tahu ini bahwa akan jalannya ke sini gitu loh. Ada beberapa event budaya yang memang saya berulang-ulang nih. Berulang-ulang. Repetisi terus ya. Terus selalu datang dan selalu motret. Seperti Bromo Kasodo itu saya sudah motret dari tahun 96 Pak Ari. Oh gitu. Dari tahun 96 sejak masih film saya selalu datang motret gitu sampai sekarang. Ya karena pandemi aja, tahun ini Bromo Kasodo saya nggak motret. Ada beberapa event budaya yang saya baru pertama kali datang dan motret. Iya. Nah lagi-lagi kita harus komunikasi nih. Komunikasi ke siapa? Ya ke siapapun. Ke orang yang pernah motret mungkin, ke orang di lokasi yang kita bisa minta informasi mungkin, Pak habis ini apa yang menarik? Atau mungkin lihat dari event-event sebelumnya ya. Bisa juga yang paling bagus kita ngelihat referensi dari foto-foto sebelumnya. Foto-foto sebelumnya. Betul. Langkah pertama adalah kita ngelihat foto event-event sebelumnya. Yang paling dasar atau yang paling mentok bisa kita capai adalah bikin foto yang sama seperti yang dulu. Oh gitu. Itu yang paling buruk lah ya. Kemungkinan terburuk kalau biar aman kita bikin foto-foto yang sama lah. Niru aja dulu gitu. Niru aja dulu. Yang penting punya fotonya. Baru dari foto-foto itu kalau kita mau meningkatkan challenge level kita motret, ya saya tahu angle seperti ini. Saya pengen motret momen seperti ini tapi dengan style yang berbeda. Baru kita kembangin. Saya berarti motretnya harus dari sudut pemotretan ini dan seterusnya. Baru dikembangin ya. Jadi konco gede teman-teman, nah perlu terus berlatih ya. Betul. Bener ya. Motret sehari itu bisa berapa jepretan Mas? Enggak, kalau misalnya saya pernah Mas baru awal-awal saya kan 2001, 2002, 2003 sampai 2007 kan saya bekerja di perusahaan kamera ya Mas ya. Katanya lu harus latihan minimal 800 atau 1000 foto sehari. Waduh banyak banget bos saya. Kaget loh Mas. Kalau saya biasanya ngobrol ke teman-teman, Mas fotoku kok selalu jelek terus gimana? Nah iya benar, sering ditanya. Maka motretlah lebih banyak-banyak terus. Supaya apa? Supaya jatah jelek kita tuh habis Pak Ari. Oh gitu. Istilah kasarnya gitu ya. Kita motret banyak-banyak supaya jatah jepretan kita yang buruk, yang gagal, yang miss, yang lewat itu makin hilang. Iya. Kesalahan utama orang belajar foto adalah ketika kita sudah motret, terus kita merasa fotonya kok nggak optimal ya, terus kita hapus. Oh gitu. Jepret, nggak bagus, terus kita hapus. Oh. Yang benar gimana? Yang benar kita motret aja. Dihapus boleh, tapi setelah sampai di rumah dan kita ngelihat, oh kenapa ya fotoku kok nggak menarik. Setelah kita tahu foto ini nggak menarik, ya silakan dihapus. Oh gitu. Kalau kita ini nggak menarik, dihapus, maka besok akan kita ulang lagi kayak gitu. Oh iya. Gitu. Iya. Jadi latihan motret itu sebetulnya cuman ada 2 yang terpenting. Satu, ya itu tadi banyak-banyak motret. Banyak motret. Ya. 2, banyak-banyak ngelihat foto orang lain. Betul. Karena dari situ akan
kita memulai tahap meniru. Ya, ya. Kalau sudah meniru baru kita mengembangkan. Gitu. Oke Mas, ada fotonya guys? Di folder belum ya? Belum ya? Oke. Mas. Ada pertanyaan? Tadi saya mau nanya lagi nih, kalau Ya. saya kebetulan banyak foto di jalan, kayak misalnya Alex Web gitu nih, kalau misalnya mungkin kalau versinya Mas Munir nih punya referensi nggak? Kalau saya misalnya Mas Alex Web dia banyak main highlight shadow gitu kan, kalau di street gitu loh. Nah kalau dari Mas Munir kira-kira referensinya awalnya nih fotonya kemana gitu loh, referensinya? Ini lagi-lagi ini saya agak beda nih. Oh agak beda lagi. Jadi kalau jadi saya kalau kumpul sama teman-teman motret itu semua ngomongin tokoh A, tokoh B, tokoh C, mungkin saya yang paling diem kali. Paling diem ya. Kenapa? Karena saya tidak pernah mengacu ke siapa-siapa aja. Oh gitu ya. Saya melihat foto itu biasanya nggak akan sampai style. Oh style ini, style itu dan seterusnya. Saya ngelihat foto menarik, bagus, maka itu yang saya rekam. Oh. Artinya foto siapa aja bisa saya duplikat dan saya rekam. Betul. Foto teman sendiri, oh ini bagus nih. Iya. Foto dari peserta lomba, misalnya kita lagi penjurian. Iya, penjurian. Wah foto ini menarik. Bahkan beberapa hasil pemilihan di penjurian itu seringkali saya jadikan bahan untuk bedah foto, untuk menyampaikan workshop dan sebagainya. Iya. Jadi ada beberapa kiblat lah kalau boleh dibilang ya. Betul. Kiblat fotografer ternama dunia. Ya. Saya pengennya malah kalau menyukai foto itu suka aja fotonya. Iya. Bukan karena orang dibalik. Makanya saya sering lihat fotonya Mas Munir ini nggak ada tuh ketemu karakternya si A, si B, si C, si sampai si Z gitu loh. Ya kan kalau saya misalnya ini fotonya kayaknya si ini loh alirannya gitu kan. Nah kayak Bruce Gilden nih misalnya foto langsung wajah gitu kan. Oh ini arti Bruce Gilden gitu. Nah tapi kayak Mas Munir ini bisa. Canggih nih. Berarti kalau di framing tuh ya kan dikasih made in udah made in Munir KW0 gitu loh. Bener Mas. Ya jadi saya sih pengennya mungkin karena awalnya dari hobi kali ya. Iya dari hobi. Dari hobi motret. Hobi motret artinya saya tidak tergantung ke apapun, ke arahan siapapun. Iya. Gitu. Saya motret ya ini saya seneng kok fotonya. Ketika akhirnya bergerak pelan bahwa foto ini disukai orang lain, entah itu dalam konteks lomba atau akhirnya disukai orang lain karena komersial, ya itu akan menjadi hobi yang bergerak ke passion gitu. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nih Mas Munir dari Instagram Eza Fotografi 81. Halo saat malam Mas Munir, tipsnya untuk bertahan. Nah ini kita udah bahas mungkin dalam sisi teman-teman wedding fotografi ya Mas, banyak kena dampak. Mungkin bisa berbagi Mas. Kemarin foto wedding mungkin bisa foto makanan atau foto apa gitu. Mungkin Mas Modin punya tips sendiri. Makanya ini ngomong ke flashback ke jenis pemotretan yang diambil dulu ya. Betul ya. Kalau beberapa teman-teman yang menanyakan Mas, jadi sebetulnya saya tuh motret apa gitu kan. Saya akan jawab bahwa saya motret semuanya. Saya motret semuanya. Jadi ya saya wedding juga motret, landscape juga motret. Kalau ngomongin soal komersial fotografi, mungkin definisi paling tanda kutip paling kasar komersial fotografi ya foto-foto yang saya bikin inilah komersial. Semua yang saya potret, saya pasti bertujuan bahwa foto ini pasti harus punya nilai jual. Bisa di lomba, bisa di target komersial. Kalau ngomongin cara bertahan, mau nggak mau, kita tadi sudah bahas sedikit banyak. Cara bertahan di dunia fotografi paling tidak satu, kita harus menguasai banyak hal yang terkoneksi dengan foto. Motret bagus, tapi kita miskin ilmu memanage-nya. Tumbang juga. Memanage tim bagus, tapi bagaimana kita cara menjualnya nggak menguasai, ya tumbang sama juga. Jadi bagaimana caranya? Ya kita cari networking yang bisa bekerja untuk itu. Kayak saya misalnya, saya menyatakan diri bahwa saya nggak bisa ngedit. Pertama nggak bisa, kedua nggak punya waktu. Komplit ya, jadi.
Lengkap. Maka kalau klien saya butuh editing, saya harus bagaimana? Saya cari teman-teman yang bisa. Iya, iya, iya. Itu yang disebut kolaborasi ya. Kolaborasi ya. Secara Dan itu sah saja. dan itu sah-sah aja. Iya, iya. Kayak misalnya di pabrik Iya, pabrik iya. pembuatan motor misalnya. Ada orang yang khusus masang ban, setiap hari masang ban. Iya, iya. Tapi di divisi lain ada yang masang mesin. Iya, Kan iya. memang mereka harus tim. Di Betul, foto juga betul. sama. Ah, Ada beberapa tipe yang memang one man show. Ya, Semuanya one harus man show. handle sendiri. mhm. Bisa di handle sendiri, semuanya serba perfect bisa. Tapi untuk quantity pekerjaan yang lebih besar pasti nggak bisa. Oh, iya, iya, Bang. Perlu Gitu. network juga dan tim ya. Yes. Mhm. Nah, biasanya ada pertanyaan lagi. Berarti kalau saya mau memasarkan foto saya harus bisa ilmu marketing dong, Mas. Mhm. Bisa ya, bisa enggak. Bahwa tenaga marketing terbaik yang kita miliki itu sebetulnya ex klien kita. Iya, betul. Betul enggak? Iya. Jauh iya. sebelum kita ngomongin kita bayar orang betul, untuk betul. membuat marketing produk benar, kita, benar. maka bersibuk-sibuklah kita membuat supaya kliennya nyaman. Benar. Karena dari dialah nanti jasa kita akan jauh lebih Benar. dikenal. Yang saya menarik dari Mas Munir adalah pada saat Shutterstock sih, Mas. Kenapa saya bahas Shutterstock? Karena mungkin setiap orang akan nggak mau men-share bahwa ini tuh Yes. ya istilahnya pendapatan gue nggak akan kasih tahu gitu loh. Tapi yang saya agak bingung gitu pada saat itu, kok Mas Munir nih mau bagi-bagi gitu loh, Mas. Nah ini menariknya sih, Mas, sebenarnya. Pertanyaannya kenapa saya bagi-bagi Iya, gitu? kenapa Ya? bisa bagi-bagi? Sedangkan itu kan bisa aja makan jatah gue gitu. Sebetulnya nggak hanya Shutterstock aja sih, Pak Ari. Saya Oh, gitu ya. saya pengennya malah semua saya bagi-bagiin tentang foto terutama. Mm-mm. Karena saya pribadi ngerasa kalau saya membagikan sesuatu, Mm-mm. maka artinya besok atau dalam waktu dekat saya harus belajar lebih banyak lagi. Mm-mm. Supaya apa? Supaya yang saya bagikan ini akan ada lagi. Ya. Nah, itulah ya. salah satu cara supaya kita kemampuan kita berkembang. Betul. Kalau prinsipnya kita punya sesuatu terus kita keep, nggak kita share, Iya. di luar sana ada aja orang yang mau nge-share. Jadi Betul. nggak berguna kita nge-keep. Untuk saat ini kayaknya nggak perlu lagi kan. Iya, sekarang sudah terbuka. Udah terbuka ya kan. Ya. Elaborasi, kolaborasi. Kemarin saya sempat coba bagaimana sih membuat atau sharing tentang menjual foto. Bagaimana sih kita sharing menjual foto? Dan itu sharingnya karena terbentur pandemi akhirnya beberapa workshop kan terhenti. Ya. Kemudian kita laksanakan webinar. Ya, webinar sekarang sudah banyak gitu ya. Banyak banget. Kemudian saya mencoba bikin yang lebih baru lagi. Saya bikin portal fotojadidolar.com. Jadi teman-teman kalau Apa tuh namanya? fotojadidolar.com. Jadidolar.com. Iya. Ini mah jadi promosi nih, Pak. Nah, nggak apa-apa. Oh, ya. Silakan. Di-share, Mas. Jadi saya bikin fotojadidolar.com. Di baliknya, di balik pembuatan web itu ada beberapa teman-teman Iya. yang tahun ini mereka backgroundnya dari IO, dari web developer, web designer. Kemudian ada videographer, Iya, ada iya. editor. Oh. Yang selama pandemi kan kita semua sama-sama tumbang. Iya. Kita semua sama-sama tumbang. Makanya kita bikin website fotojadidolar.com. Ini portal supaya teman-teman bisa belajar lebih lanjut tentang penjualan foto online. Oh, gitu. Ya. Ini portal ya, Mas? Ini portal website. Website. Ya, di situ teman-teman bisa mendapatkan e-course untuk bagaimana sih seluk-beluk Oke. penjualan foto online. Oke. Gitu. Mas, nggak terasa loh kita ngomong udah 1 jam. Gitu ya. Padahal saya Iya. belum ngerasain jawab pertanyaan ini. Iya. Aduh. Ini tadi kan udah jawab pertanyaan dari Kak Andre gitu kan. Nah, Yes. satu lagi dari Kak Eza, fotografi 81. Ya. Ya, ini saatnya kita untuk apa ya? Kita mau ngapain lagi ya, Mas? Bagi-bagi Ya, OSR. Bagi-bagi OSR. BO. Browser only. Browser only. BO. Mas Munir closing tentang Canon deh.
Oke. Ha-ha. Sampai sekarang saya masih akan terus pakai Canon. Jadi inovasi atau keperluan saya pribadi sebagai motret, Iya. dan saya tidak spesifik, terutama karena saya tidak spesifik ke bidang tertentu ya. Iya. Justru karena tidak spesifik di bidang tertentu, saya butuh kamera yang sangat prima. Iya. Sangat prima dari segala hal. Dari teknologi, dari kecepatan AF, kemudian dari after sale-nya. Iya. Kalau ada apa-apa dengan kamera ini ya saya pengennya dia cepat beres kan. Gitu. Iya. Sampai sejauh ini sih belum pernah ada masalah berarti ya untuk kamera. So far aman. So far data script Canon Luar biasa. ya, apalagi ada cheese di mana-mana gitu. Oh Cheese iya. kan nggak cuma Nggak satu cuman tempat di Jogja ya. aja, bisa kunjungin di mana-mana. Yes. Bisa kunjungin di cheese-nya Kuantan. Nanti digeruduk nih. Oke Mas, ini yang mendapatkan voucher Eza Fotografi 81 dan Andreas. Nanti bisa DM admin ya teman-teman. Next Mas, Rabu depan kita juga ada Rabu sharing lagi. Kebetulan kita dengan Mas Rio dan Lia Farau, kita bicara dengan Farau Family di Opio Kopi. Pindah lagi Mas. Pindah lagi ya? Pindah lagi. Tapi kita. tetap suasana outdoor. Tetap suasana outdoor lagi, ya kan. Sekalian saya berarti ngobrol ya kan, diskusi, cuap-cuap gitu kan. Sampai tahunan kan namanya siapa tahu Mas bisa jadi MC kan. Oh iya. Iya kan? Itu kan namanya diversifikasi. Diversifikasi. Harus kolaborasi. Saya aja yang dari foto ke video kemudian ke animasi kan. Ke animasi ya? Oh animasi ya. Ya. Susah nggak Mas animasi? Kalau susah sebetulnya panjang ya, jelimet Panjang gitu. ya. Jadi kalau saya harus bisa menguasai basicnya, tapi untuk pekerjaan detail ya saya share ke teman-teman tim. Oke guys, nah tentang animasi kita akan diskusi lagi sama Mas. Kita todong animasi. Kayaknya Iya kan? Kayaknya Oke, malah ini bahan hari ini jadi berapa topik ke depan. Berapa topik ke depan. Nanti bisa tanya, ya kan, bisa komen, ya kan. Oke, terima kasih teman-teman Konco GD. Jangan lupa kasih kita tahu informasi apa aja yang dibutuhkan oleh teman-teman untuk kita bisa gali. Yes. Sampai Apa yang bertemu akan lagi. kita share gitu ya. Ya, Terus jangan bisa lupa share. protokol kesehatan selalu. Yes, benar. Teman-teman jaga kesehatan. Jangan sampai lengah. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Gitu ya. Siap, sukses selalu. Tahun baru di rumah aja. Nggak bisa ya. See you, dadah.